Perang Israel dan Iran semakin sengit setelah Amerika Serikat ikut menggempur Iran. Serangan terbaru berpotensi memantik Perang Dunia Ketiga. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Amerika Serikat turun tangan di perang Israel dan Iran. Presiden AS Donald Trump mengklaim telah menghancurkan 3 situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Dukungan Amerika Serikat untuk menggempur Iran disambut pujian oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu bilang langkah Trump menyerang Iran menunjukkan kekuatan Amerika yang bisa mengubah sejarah. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. Iran langsung membalas serangan. Kopgarda Revolusi Iran menyatakan 40 rudal telah diluncurkan ke wilayah Israel sebagai balasan serangan Amerika dan Israel. Juru bicara Garda Revolusi Iran Kolonel Iman Tajik mengungkap serangan balasan itu menggunakan rudal terbesar Iran, Khorram Sharir 4. Rudal tersebut memiliki jangkauan hingga 2.000 km yang baru pertama kali digunakan dalam perang Israel-Iran. در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبرشکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخربتر و مؤثرتر استفاده شد. Sejak Israel dan Iran saling serang 13 Juni lalu, keduanya saling menembakkan rudal-rudal andalannya. Israel meluncurkan berbagai jenis rudal balistik seperti Jericho, Harpoon, Gabriel, Popeye dengan variasi jangkauan mulai dari 75 km hingga 65.000 km. Israel juga dikenal memiliki pertahanan yakni Iron Dome, David Sling, dan Arrow untuk menangkis rudal musuh jangkauan 60 hingga 150 km. Rudal-rudal ini adalah produksi Amerika Serikat. Meski demikian, Iran pun punya sejumlah rudal yang lebih variatif. Di antaranya rudal balistik jenis Haj Qasim, Khaibar Shekan, Ghadr, dan Emad dengan jangkauan hampir 2.000 km. Iran pun memiliki rudal hipersonik Fatah 2 yang hanya membutuhkan 7 menit untuk membombardir sasaran. Lalu drone Shahid 136 yang sulit dideteksi sehingga mampu membingungkan sistem pertahanan musuh. Fatah 2 dan Shahid 136 ini disebut-sebut jadi mimpi buruk Iron Dome Israel. Namun kini kekuatan militer Israel bertambah, dibuktikan dengan serangan Amerika Serikat ke Iran. Tak hanya menyasar fasilitas nuklir dan pertahanan kedua negara, perang Israel dan Iran juga menghancurkan pemukiman warga. Kementerian Kesehatan Iran mengungkap, korban jiwa serangan Israel sebanyak 430 orang dan lebih dari 3.500 lainnya luka-luka dari 13 hingga 22 Juni. Sementara otoritas Israel menyatakan 25 orang tewas dan 2.500 orang terluka akibat serangan balasan Iran dari tanggal 13 hingga 19 Juni. Israel dan Iran sudah jadi musuh bebuyutan sejak 2 dekade lalu. Ketegangan meningkat tajam awal 2020 ketika Jenderal Qasim Soleiman, arsitek regional Iran, dibunuh oleh serangan drone Amerika Serikat di Baghdad atas dukungan intelijen Israel. Jurang konflik kedua negara pun semakin dalam. November 2020, Iran menuduh Israel di balik kematian ahli nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh. Selama 14 tahun sebelumnya, Israel disebut telah menginginkan kematian Fakhrizadeh. Mei 2022, Israel membunuh Komandan Garda Revolusi Iran, Kolonel Sayyad Hoyadi. April 2024, Israel meluncurkan serangan terbatas ke radar pertahanan udara di Isfahan, Iran, memukul sistem kendali misil S-300, tulang punggung pertahanan Iran.
Jet-jet tempur Israel membombardir lebih dari 20 lokasi strategis di Iran dalam operasi Days of Repentance. Pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran Teuku Reza Shah menganalisis, kini Iran menyiapkan serangan balasan. Serangan itu tak hanya menyasar Israel, tapi berpotensi menyasar sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang berisiko memicu Perang Dunia Ketiga. Sekaranglah saatnya di mana Iran akan benar-benar melakukan jawaban atas serangan Amerika Serikat ini, dan kemungkinan besar sasarannya adalah basis-basis militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Jadi kita siap-siap melihat suatu potensi Perang Dunia Ketiga, di mana ada basis-basis Amerika Serikat di Syria, di Irak, di Yordan, kemudian di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, Uni Arab Emirat, dan di Saudi Arabia. Presiden Prabowo Subianto menilai Rusia akan punya pengaruh untuk menurunkan eskalasi peran Israel dan Iran. Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengecam serangan Israel terhadap Iran sebab berisiko mengganggu stabilitas perdamaian internasional. Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Pemerintah mengimbau warga negara Indonesia di Iran bersedia dievakuasi. 97 dari total 386 WNI telah dievakuasi melalui jalur perbatasan ke wilayah Azerbaijan. Selain itu, Kemlu pun akan mengevakuasi warga di Israel dengan bantuan KBRI di Kairo, Mesir. Tim Liputan, Kompas TV.